Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, kita benar-benar disodorkan tiap waktu dari layar-layar televisi pemberitaan tentang ditahannya Kades Kohot Arsin. Beritanya benar-benar begitu masif sekali. Apa maksudnya di sini, sahabat BN? Apakah ini tujuannya agar terobati pedih hati rakyat yang terdampak oleh pagar laut dan sertifikat dasar laut serta tanah-tanah mereka yang dengan ketakutan mereka selama ini terpaksa memberikan karena tameng PSN, jadi dihapus air mata rakyat ini dengan mengorbankan Kades Kohot ini. Apakah itu tujuannya? Tidak tanggung-tanggung, sahabat BN, kalau kita perhatikan pemberitaan tentang ditahannya Kades Kohot ini. Bareskrim Polri menahan Kades Kohot Arsin usai diperiksa dalam kasus pemalsuan administrasi pembuatan sertifikat hak milik atau SHM pagar laut Kabupaten Tangerang. Arsin diperiksa sejak pukul 1 siang ditemani kuasa hukumnya. Ia tak menjawab satupun pertanyaan yang dilontarkan para jurnalis di Mabes Polri. Setelah 8 jam diperiksa, Bareskrim menahan Arsin bersama 3 tersangka lainnya. Polisi menyebut penahanan dilakukan agar tersangka tidak melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Dan kemudian setelah itu, setelah pemeriksaan, kami beserta unit melaksanakan gelar, yaitu gelar internal kami. Kemudian kepada 4 orang tersangka kita putuskan mulai malam ini kita laksanakan penahanan. Kemudian untuk tindak lanjut setelah melaksanakan penahanan kami akan segera melengkapi berkas dan berkoordinasi ke JPU untuk proses lebih lanjut. Alasan penahanan, objektivitas penyidik, kami meyakini pertama tentu saja agar tersangka tidak melarikan diri, tersangka tidak menghilangkan barang bukti, kemungkinan masih ada barang bukti yang akan kita perlukan untuk pengembangan perkara ini. Dan yang ketiga, kita takutnya mengulangi perbuatannya dengan berbagai kewenangan yang dia miliki. Kasus pagar laut Tangerang memasuki babak baru setelah polisi menetapkan 4 tersangka. Direktorat Tindak Pidana Umum atau Ditipidum Bareskrim Polri menetapkan Kepala Desa Kohot Arsin sebagai tersangka dalam pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik yang berkaitan dengan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Selain Kades, Sekretaris Desa dan 2 orang penerima kuasa juga ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya diduga bekerja sama dalam pembuatan dan penggunaan dokumen palsu sejak Desember 2023 hingga November 2024. Tidak saja berita penahanan, jauh sebelum ini, semenjak Kades Kohot ini diperiksa oleh Bareskrim Polri, itu pemberitaannya sudah sangat masif sekali. Sampai sekarang setelah dia ditahan. Tetapi anehnya pemberitaan tentang bagaimana kaitannya dengan pemilik sertifikat tanah dasar laut yang dulu ditemukan pemilik tanah tersebut adalah 2 perusahaan, yang 2 perusahaan itu berafiliasi dengan PIK 2 perusahaan aguan. Tidak ada sekarang disebut-sebut itu lagi. Bagaimana sekarang tentang pagar laut yang sudah dibongkar
siapa sebenarnya yang membiayai pembangunan atau pembuatan pagar laut itu. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis laporan dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional PSN Pantai Indah Kapuk PIK 2 yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo dan pemilik Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. KPK melakukan proses analisis ini untuk mengungkap kebenaran dugaan tindakan pidana korupsi yang ada dari kasus tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, hal ini disampaikan oleh mantan pemimpin KPK Abraham Samad dan Muhammad Yasin dalam pertemuan di Gedung Merah Putih KPK Jumat 31 Januari 2025. Abraham Samad mengatakan dalam penerbitan sertifikat pagar laut ini patut diduga adanya praktik suap yang dilakukan Agung Sedayu Group beserta anak perusahaannya. Dirinya meminta KPK tanpa ragu untuk memanggil seluruh pihak yang diduga terlibat termasuk Aguan dan Jokowi. Di sisi lain, mantan Wakil Ketua KPK Muhammad Yasin mengatakan bahwa dalam penggunaan aset di atas laut termasuk melanggar undang-undang dan merugikan negara. Lebih lanjut, Yasin menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk pelanggaran konstitusi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2. Ditambahkan Yasin, surat perintah dimulainya penyidikan sprindik terkait polemik pagar laut di Tangerang saat ini telah diterbitkan Kejaksaan Agung. Diketahui banyak laporan serta dugaan baru muncul yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan Sugianto Kusuma membuat KPK harus bekerja lebih keras dalam penyelesaian kasus ini. Tidak ada sekarang disebut-sebut lagi. Sahabat BN, ini adalah fenomena lama sahabat BN. Ketika ada sesuatu hal yang bisa menyeret orang-orang kuat, dicarikanlah korbannya orang-orang lemah. Sahabat BN, kenapa kok hanya Kades Kohot ini saja yang kena beserta perangkatnya? Kenapa yang di atasnya tidak kena? Kenapa yang menyuruhnya tidak kena? Jadi negara kita ini berputar-putar di sana saja dari era ke era. Kalau ada sesuatu yang menyeret orang kuat, carikan korbannya. Itu saja dari waktu-waktu dari era ke era. Mulai sejak dari era Soeharto. Itu yang kita ketahui. Dari sejak era Orde Baru sampai sekarang ke era reformasi. Begitu juga. Kapan kita akan maju? Mengapa kita menyebut juga Indonesia emas tahun 2045? Kalau begini Indonesia emas apa yang akan kita dapatkan di negeri ini? Fenomena yang terjadi, fenomena yang dulu-dulu juga. Hukum kita penegakannya begitu-begitu juga terus. Tidak ada kemajuan. Tetap juga hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan juga kalau ada kasus yang menyeret orang-orang kuat, dicarikan pemberitaannya untuk pengalian isu. Sahabat BN, kenapa kok Kades Kohot Arsin ini saja yang kena? Dan dipertanyaan kita. Kenapa? Dan bisa jadi pula nanti Kades Kohot ini proses hukumnya hanya formalitas saja. Bisa jadi juga begitu. Sebab kalau dia dikorbankan betul, bisa-bisa dia nanti bernyanyi pula. Bukan saya. Sebenarnya pelaku utamanya bukan saya, otaknya. Saya disuruh oleh itu, katanya. Jadi daripada dia begitu nanti, bisa jadi proses hukum terhadap Kades Kohot ini hanya formalitas saja. Sahabat BN, memang benar-benar kita melihat perkembangan negara kita ini boleh dikatakan jalan di tempat kalau begini.
Nama Aguan dan juga nama Jokowi yang sempat disebut-sebut ketika heboh pagar laut dan sertifikat tanah dasar laut ini dulu. Sekarang diam. Tidak ada lagi. Malah pernyataan tentang tidak terlibat Aguan telah ada. Waduh, sahabat BN. Akan begini ke negara kita ini terus dari era ke era. Berganti pemimpinnya, rakyat berharap akan lebih baik, tapi begitu-begitu saja, bahkan lebih parah dari yang sudah-sudah. Kemana lagi rakyat akan mengadu kalau begini? Demikian sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.